Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama kakak Kanazah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kakak akan membahas tentang materi meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Sebelum masuk ke dalam materi, yuk kita baca doa bersama-sama. Angkat tangannya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, udah baca doa, sekarang gimana kalau kita mulai dengan bernyanyi? Nah, kita barusan sudah menyanyi. Sekarang kakak mau ngajak kalian buat melihat gambar di samping kakak. Apa yang sedang seseorang lakukan di dalam gambar ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, ada seseorang yang sedang melakukan salah satu gerakan sholat, yaitu sujud. Di dalam sujud mengandung permohonan kepada Allah yang Maha Esa. Siapa yang tahu apa artinya Esa? Ayo, siapa yang tahu? Mungkin masih pada bingung ya kalian. Langsung aja kakak kasih tahu. Esa artinya satu. Jadi Allah yang Maha Esa yaitu tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana sih caranya meyakini bahwa Allah itu Maha Esa? Caranya dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, memperhatikan diri kita sendiri. Yang kedua, memperhatikan lingkungan keluarga. Yang ketiga, memperhatikan lingkungan sekolah. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada memperhatikan diri kita sendiri. Contohnya, mata. Mata fungsinya untuk melihat. Nah, kakak bisa melihat apa yang ada di sekitar kakak. Tapi kakak nggak bisa nih ngelihat apa yang kalian lakukan sebelum kalian menonton video ini. Entah apa itu, misalkan kalian makan dulu, atau mandi dulu, atau murojaah dulu. Sedangkan Allah bisa melihat seluruh kegiatan yang ada di muka bumi ini, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh binatang yang kita tidak bisa lihat. Walaupun penglihatan manusia itu terbatas, tetapi manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan dibandingkan makhluk hidup lainnya. Cara menyikapi hal tersebut, kita bisa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana sih caranya meyakini bahwa Allah itu Maha Esa? Dengan memperhatikan lingkungan keluarga. Dengan Allah menciptakan kedua orang tua kita untuk menjaga dan merawat kita sedari kita kecil. Contohnya, ibu yang telah mengandung selama 9 bulan lalu melahirkan. Sedangkan Allah itu Maha Esa. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Yang ketiga, bagaimana sih caranya meyakini bahwa Allah itu Maha Esa? Dengan memperhatikan lingkungan sekolah. Kita tidak bisa belajar sendiri, kita membutuhkan bantuan ibu atau bapak guru yang ada di sekolah untuk membimbing dan mengajari kita, supaya ilmu yang kita dapat jauh lebih baik. Kita juga membutuhkan teman-teman untuk belajar bersama dan bermain. Kita juga membutuhkan bantuan orang lain karena kita itu tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Sedangkan Allah itu Maha Esa. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun.
Kesimpulan pada hari ini, yang pertama, Allah itu Maha Esa. Yang kedua, Allah berbeda dengan makhluknya. Ketiga, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Yang keempat, Allah itu tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Nah, sesuai dengan materi hari ini, kita bisa baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Yuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini materinya sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita harus percaya dan yakin Allah itu Maha Esa. Sebelum kita tutup, mari baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Sekian dari Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.